Bab 3. Ulang tahun Bu Hendrawan. Hei sampah, bagaimana kamu bisa ketiduran? Jika ulang tahun si wanita tua itu tidak dilakukan tepat waktu, bukankah dia akan tidak senang? Raungan Ratna terdengar di dalam rumah pagi-pagi sekali. Si wanita tua dari keluarga Hendrawan ini memiliki ketepatan waktu yang sangat tinggi, terutama untuk acara-acara seperti ulang tahun ini. Ratna sendiri juga ketiduran hari ini. Melihat waktunya sudah terlambat, dia menumpahkan semua rasa ketidakpuasannya pada Rizal, seolah-olah semua ini adalah kesalahan Rizal. Rizal sudah tidak asing lagi dengan hal itu, cepatlah, aku tidak akan membuang waktumu lagi. Terlebih lagi, masih banyak hal yang harus dilakukan di rumah. Bagi Ratna, Rizal pasti bisa menanggungnya karena dia adalah suami Debbie, tetapi dia tidak ingin menampung orang lain. Pada kesempatan seperti itu, Ratna harus mempermalukannya, seolah-olah hanya dengan cara ini dia akan dapat menemukan keunggulan dirinya sendiri. Bagaimana ini bisa berhasil? Ratna langsung berteriak. Setelah Pak Hendrawan meninggal, Bu Hendrawan menjadi kepala keluarga Hendrawan yang sebenarnya, dan hidup atau mati dari semua orang ada di tangannya. Wanita tua ini memiliki wajah yang cantik dan suka dengan kemegahan. Untuk pesta ulang tahun ini, semua anak dari keluarga Hendrawan harus hadir. Bahkan jika kamu sakit kepala, kamu juga tetap harus hadir. Hendy menempati urutan terakhir di antara putra-putra dari Bu Hendrawan, dan dia tidak disukai. Sekarang, Ratna bahkan tidak bisa menyukainya juga karena Rizal. Terlebih lagi, hari ini adalah hari ulang tahun lansia. Setelah perjamuan selesai, wanita tua itu akan memberi setiap orang sebuah amplop merah besar, satu persatu. Debbie melirik ke arah Rizal, kenapa kamu tidak pergi? Bagaimanapun, mereka sudah menikah. Jika dia tidak pergi pada acara yang penting seperti itu tidak masuk akal. Mendengar kata-kata Debbie, Rizal segera meletakkan pekerjaan di tangannya dan berkata dengan gembira, oke, aku akan pergi, aku akan pergi. Awalnya, dia tidak sedang melakukan hal yang sangat penting hari ini, tetapi melakukan hal yang lainnya. Sebelum lanjut yuk tekan tombol subscribe-nya, komen, like, dan bagikan sebanyak-banyaknya ke teman-temanmu semua, supaya channel Novel Upload bisa terus berkarya. Terima kasih. Lanjut. Debbie menyuruh dirinya pergi, jelas terlihat bahwa dia memiliki tempat tertentu di hatinya. Rizal berhenti bekerja dan berlari ke garasi untuk mengambil mobil. Saat mobil baru saja keluar, ponsel Rizal berdering. Di ujung lain telepon adalah Denny dengan hati-hati bertanya, Pak, pasar saham akan segera dibuka, mengapa aku tidak melihatmu online? Aku akan menemani Debbie ke pesta ulang tahun neneknya. Masalah hari ini, kamu yang bertanggung jawab dulu. Rizal langsung mematikan teleponnya. Tapi, Denny ingin mengatakan bahwa lawan hari ini sangat berat, dan dia khawatir dia tidak dapat melakukannya tanpamu. Namun, Rizal langsung mematikan teleponnya. Denny menutup telepon dengan sedih, kenapa bahkan Rizal tidak mengatakan apapun. Untuk Rizal, tidak peduli betapa pentingnya hal itu, jika dia dibandingkan dengan Debbie, dia bahkan tidak layak untuk bersaing dengannya. Denny tahu apa yang ingin dia katakan tidak perlu dikatakan. Hanya saja Rizal merasa tekanannya kini berlipat ganda, bahkan jika dia dibandingkan dengan puluhan orang yang sedang berkelahi, dia tidak tahu seberapa besar tekanannya. Lawan hari ini adalah lawan yang sangat berat dan sangat terkenal di pasar saham. Mungkin puluhan juta, atau bahkan ratusan juta, akan musnah dalam sekejap. Rizal baru saja selesai menutup telepon. Ratna mulai panik lagi, hei, bisakah kamu berkonsentrasi saat mengemudi? Ini mobil baru, harganya lebih dari 300 juta rupiah. Jika tergores atau penyok, bisakah kamu membelinya? Dasar tidak berguna. Meskipun Bu Hendrawan tidak terlalu menyukai Debbie, tapi kemampuan kerjanya sangat baik. Untuk memenangkan hati semua orang, wanita tua itu memberi Debbie sebuah mobil baru senilai lebih dari 300 juta rupiah. Jika Denny mendengar perkataan Ratna, Denny pasti akan melarikan diri. Ratna sangat tidak menyukai Rizal, jadi dia bahkan tidak tahu bagaimana dia akan menghadapi Ratna. Apakah 300 juta itu mahal? Jangan hanya katakan 300 juta, bahkan 3 miliar, Rizal tidak akan peduli sama sekali. Untuk menemani Debbie ke jamuan makan hari ini,
Rizal mungkin saja akan kehilangan lebih dari 300 juta, atau mungkin hingga 3 miliar. Tapi selama Debbie bisa senang, Rizal tidak peduli sama sekali. Bu, sudahlah, biarkan Rizal mengemudi dengan tenang, kata Debbie. Ketika masuk ke dalam mobil, hati Debbie menjadi panik. Kali ini tentang penyesuaian susunan manajemen di perusahaan. Dengan kemampuan Debbie, dia memiliki kesempatan untuk bisa promosi menjadi seorang wakil direktur, tetapi si wanita tua itu memihak dan mempromosikan sepupunya yang menjadi wakil direktur. Sepupunya ini tidak memiliki kemampuan apapun, hanya saja dia suka menjilat dan bisa membuat si wanita tua itu bahagia. Wanita tua itu juga orang yang cermat. Melihat ketidakpuasan Debbie, dia menghiburnya dengan memberi sebuah mobil baru secara simbolis. Melihat putrinya kesal, Ratna mengeluh dan akhirnya tutup mulut. Putrinya sekarang menjadi sapi perahnya sendiri. Hanya saja semakin baik putrinya, semakin tidak seimbang hatinya. Bagaimana bisa putri yang begitu baik ini menikahi pria yang tidak berguna? Tapi bagaimana dia tahu bahwa karena keputusan bodohnya ini, dia harus membawa Rizal ke pesta ulang tahun, yang mungkin menyebabkan Rizal mendapatkan lebih sedikit atau bahkan kehilangan ratusan atau bahkan puluhan mobil seperti ini. Di halaman rumah keluarga Hendrawan, para anggota keluarga ini berpakaian layaknya keluarga bangsawan. Wanita tua ini sangat menyukai hari ulang tahun, seolah-olah ada rasa sayang yang telah dilewati dan yang hilang. Rumah itu penuh dengan tamu dan semakin banyak. Wanita tua itu duduk di ruang tamu dengan wajah penuh kebahagiaan, menerima doa dari semua orang. Pak Hendrawan adalah orang yang sangat rendah hati. Keluarga Hendrawan terus berkembang pesat dan menjadi keluarga kelas atas di kota ini. Dan dia tidak pernah menyombongkannya di depan publik. Namun, kepribadian si wanita tua itu justru sebaliknya. Mungkin karena dia telah menahan selama beberapa dekade. Ketika Hendrawan meninggal dunia baru dia bisa mengambil keputusan, si wanita tua yang kuat ini menjadi sangat terkenal, seolah dia yang membuat keluarga ini menjadi keluarga kelas atas. Oh, Debbie, kamu juga datang. Dan kamu juga membawa si sampah ini untuk bertemu dengan semua orang. Seorang wanita dengan riasan tebal, dan kulit seputih cat dinding, berkata dengan aneh. Di samping wanita itu, seorang wanita yang gemuk juga ikut mencibir, bagaimana mungkin dia tidak datang. Amplop merah nenek setidaknya berisi 300 juta. Bagi kami 300 juta itu uang yang kecil. Tapi bagi si sampah itu, 300 juta adalah uang yang sangat banyak. Dengan keras, beberapa pemuda dan pemudi tertawa bersama. Teman-teman semua jangan lupa subscribe-nya. Ekspresi Debbie menjadi jelek, tapi dia tidak ingin berdebat tentang apapun. Dalam 3 tahun terakhir, apakah ejekan seperti itu jarang terjadi? Masih banyak lagi yang lebih buruk. Rizal melihat ekspresi sedih di wajah Debbie, dan berbisik dengan lembut, jangan khawatir tentang orang-orang seperti ini, anggap saja mereka angin lalu. Debbie menghela nafas pelan, tapi apakah dia tidak akan melakukan apa-apa pada orang yang telah menindasnya? Tetapi Rizal tampaknya tidak membelanya sama sekali, apakah dia terlalu tidak berguna? Saat dia depresi, alis Debbie menjadi lebih rapat ketika dia melihat sepupunya Sarah berjalan ke arahnya. Sarah ini diam-diam bersaing dengan dirinya, bagaimana mungkin dia bisa melewatkan kesempatan seperti itu? Bersambung. Terima kasih telah menonton, sampai ketemu lagi di bab selanjutnya. Assalamualaikum.